Selamat malam Bapak pengasuh mata kuliah. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yakobus Umburobaka, NIM 1634030050, kelas A reguler sore semester 9, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya dari tugas buku ke-16 yang berjudul Memahami Hubungan Ras dan Etnis. Pertama, orang Amerika bangga sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak yang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat peliburan yang hebat di mana orang-orang dari semua ras, agama, dan kebangsaan datang untuk merdeka dan meningkatkan kehidupan mereka. Namun di balik pidato 4 Juli, penyerapan bangsa yang beragam selama bertahun-tahun, ada banyak kisah sukses adalah kebenaran yang meresahkan. Orang Amerika kelahiran asli tidak selalu menyebut pendatang baru dengan tangan terbuka. Bahkan seringkali mereka menanggapi dengan tindakan diskriminasi yang terang-terangan. Mulai dari penghindaran hingga kekerasan dan pembunuhan. Perilaku kelompok dominan terhadap orang kulit hitam, kelahiran asli dan penduduk asli Amerika secara mengganggu, mengabarkan kegigihan, penaklukan, dan ketidaksetaraan yang mekar. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kegerian pembunuhan teroris di Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Faksi agama di India dan Timur Tengah masih memendam permusuhan satu sama lain, sehingga kekerasan terus meletus secara sporadis. Satu dekade lalu, lebih dari 5,4 juta orang tewas dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Dan lebih dari 300.000 tewas di Darfur, wilayah yang luas di Sudan Barat pada tahun 1990-an. Orang Serbia Kristen Ortodoks membunuh sekitar 60.000 Muslim Bosnia atas nama pembersihan etnis, dan Serbia membunuh ribuan etnis Albania di Kosovo yang mendorong aksi militer oleh NATO. Perang suku antara Hutu dan Tutsi menyebabkan pembantaian ratusan ribu orang pada tahun 1980-an. Perang berdarah berkecamuk di antara suku Hausa dan Yoruba di Nigeria dan Irak, yang mengirikan antara orang Kompoes atau Kamboja, Cina, Laos, dan Vietnam, membuat dunia ngeri. Di tempat lain, minoritas lainnya seperti India Barat di Inggris, Turki di Jerman, Roma
di Republik Ceko dan Palestina di Israel telah mengalami prasangka, diskriminasi, dan serangan fisik. Dalam masyarakat manapun, pengelompokan orang berdasarkan agama, suku, budaya, atau gaya hidup dapat menimbulkan persangkaan, ketegangan, dan ledakan kekerasan sporadis. Antara orang-orang terisolasi, kedatangan orang-orang asing selalu menjadi peristiwa penting, seringkali menimbulkan respon emosional yang kuat. Reaksi mungkin berkisar dari keramahan tamahan yang hangat, upacara perdana untuk perlindungan, hingga tidak bermusuhan. Di masyarakat urban dan mobile, orang-orang asing masih menimbulkan tanggapan serupa. Dari TV di Australia Utara yang secara konsisten membunuh para penyusup, hingga nativis dan negara atau waktu manapun yang terus berupaya untuk mencegah elemen yang tidak diinginkan. Premis dasarnya sama, orang luar tidak cukup baik untuk berbagi tanah dan sumber daya dengan orang-orang terpilih yang sudah ada di sana. Kesamaan dan ketertarikan. Setidaknya sejak Aristoteles berkomentar bahwa kita menyukai orang-orang seperti diri kita sendiri. Dari kami memiliki ras atau negara atau usia atau keluarga dan umumnya mereka yang sendirian level. Pengamat sosial telah menyadari hubungan kesamaan, ketertarikan. Sejumlah penelitian telah mengeksploitasi sejauh mana seorang menyukai orang lain karena kesamaan sikap, nilai, percaya, status sosial, atau penampilan fisik. Jarak sosial. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi yang lebih dekat terdiri dari ranking jarak sosial, derajat kedekatan atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota lain kelompok. Pada tahun 1926, Bogrus menciptakan alat pengukur yang telah terkenal digunakan berulang kali sejak saat itu dalam tujuan studi perbandingan selama 85 tahun penelitian, memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk mengidentifikasi perubahan apa saja dan kesinambungan sikap tentang minoritas terjadi dari generasi ke generasi. Sektor teratas pada tahun 2001 dan menempatkan di depan sebagian besar kelompok etnis kulit putih pada tahun 2012. Lainnya perubahan signifikan adalah naiknya orang Italia ke posisi kedua di depan bahasa Inggris, Kanada, dan Perancis yang sebelumnya dominan. Namun secara umum, file distribusi menunjukkan orang Amerika kulit putih non-etnis, Kanada dan Utara, dan orang Eropa Barat di sepertiga terbatas dengan orang-orang Eropa Selatan, Tengah, dan Timur di sepertiga tengah, dan ras minoritas di sepertiga terbawah. Namun penelitian meningkatkan bahwa penempatan yang
tepat dari grup dalam kaitannya dengan itu dekat itu seharusnya tidak terlalu dipentingkan karena skor yang dekat. Peningkatan ini mungkin merupakan hasil dari variabel variabilitas sampling. Menurut definisi orang asing, tidak hanya orang di luar tetapi juga seorang yang berada dan tidak dikenal secara pribadi. Orang-orang memandang orang asing terutama mulai kategorik mengetahui klasifikasi orang lain berdasarkan informasi yang terbatas, diperoleh secara visual dan mungkin secara verbal. Orang-orang membuat penilaian yang generalisasi berdasarkan sedikit informasi, mengucapkan karakteristik individu dengan karakteristik anggota grup yang khas. Misalnya, jika sedang berkunjung, orang Swedia meminta teh daripada kopi. Tuan rumah mungkin salah menyimpulkan itu semua orang Swedia tidak menyukai kopi. Penduduk asli Amerika biasanya melihat imigran generasi pertama orang Amerika dari kelompok ras dan etnis yang berbeda sebagai jenis orang asing tertentu, orang yang berniat untuk tinggal. Namun, pada waktunya, orang asing mengambil perspektif penduduk asli. Orang-orang asing berasakan berkurang karena kesegaran persepsi mereka hilang. Pada saat yang sama, generalisasi penduduk asli tentang orang asing menjadi lebih konkret melalui interaksi sosial. Seperti yang dikatakan Scott, bingkai kosong menjadi dipenuhi oleh pengalaman yang hidup. Saat akulturasi berlangsung, penduduk asli mulai untuk melihat orang-orang asing secara lebih konkret, dan orang asing itu menjadi kurang lebih mempertanyakan tentang aktivitas sehari-hari. Demikian video saya. Terima kasih. Selamat malam.